sahabat penyiaran, selamat datang di Kabar Penyiaran KPID Sumatera Barat. Senang sekali bisa kembali menemani dengan obrolan hangat mengenai penyiaran. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan tentu saja penting, yaitu tentang membangkitkan semangat radio lokal di era digital. Kita akan bahas mengenai kita tahu nih ya, radio lokal tuh pernah menjadi bagian yang sangat penting bagi masyarakat, baik itu menghibur, memberikan informasi, bahkan memberikan ikatan sosial bagi kita. Tapi di tengah era digital yang serba cepat ini, tantangannya tentu saja berbeda. Bagaimana caranya radio lokal bisa tetap hidup, relevan, dan bahkan bertransformasi di tengah perubahan zaman? Kita akan bahas semuanya dengan Pak Vicky selaku Koordinator Bidang Isi Siaran KPID Sumatera Barat. Oke, mungkin kita bisa sapa dulu aja. Halo Pak Vicky, gimana Pak kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Tapi nggak enak nih panggil Bapak deh, lebih kelihatan tuanya. Panggil Abang deh, Oke, biar Abang. sedikit mencair katanya. Oke, baik-baik Bang. Biar seumuran gitu ya Bang? Ya, seumuran. Oke, siap Bang. Oke Bang, mungkin sebelum kita membahas mengenai tantangan yang ada nih Bang, boleh nggak Bang kasih tahu kegiatan Abang selama di sini Bang, di KPD Sumber ini? Oke, terima kasih C. Di KPD Sumatera Barat ini udah tahun ketiga ya. Oh, tahun ketiga. Oke. Sebentar lagi periode ini akan menyelesaikan masa tugasnya, dibuka lagi seleksi untuk periode kedua. Semoga lolos dan terpilih kembali dan bisa menjalankan amanah ini menjadi komisioner periode kedua. Mengenai pertanyaan tadi, apa saja pekerjaannya? Pekerjaan kita itu banyak ya. Pastinya sekelumit tentang penyiaran. Yang kita bahas itu pertama TV dan radio. Ada nyelotok di luar. Yang media sosial siapa yang awasi ya? Nah, pasti itu pertanyaannya. Iya, betul. Kita langsung tegas saja. Dia amanahkan oleh undang-undang itu, tugas KPD itu hanya dua. Mengawasi siaran TV dan siaran radio. Lain dari itu, kita tidak memiliki kewenangan, kita tidak memiliki tugas utama untuk itu. Makanya saat ini KPID se-Indonesia, bukan hanya di Sumatera Barat, se-Indonesia tugasnya adalah mengawasi isi siaran TV dan radio apabila dianggap melanggar, bertentangan dengan P3 SPS. Itu tugas kita. Oke Bang, berarti selama sejauh ini tuh udah ada lah ya Bang radio-radio yang mungkin tidak sesuai dengan kebijakan KPI ini Bang. Sepanjang 2005 saja, ini 2005 ya, Oke, untuk sekarang, kawan pemantau telah menemukan sekitar 6 atau 7 ya pelanggaran yang didapatkan oleh baik itu TV maupun radio. Beragam ya pelanggarannya, mulai dari rokok di TV, terus nyanyi-nyanyi yang bertentangan dengan norma di radio, terus ada iklan-iklan dewasa yang disiarkan di jam ramah anak. Itu bagian dari pelanggaran juga, dan bagian dari tugas kita menjaga dan mengawasi untuk siaran itu tidak disebarluaskan, dipancarkan ke tengah-tengah masyarakat, gitu sih. Oh gitu Bang, oke Bang. Nah Bang, sebelum kita membahas mengenai tantangan nih ya Bang di era digital ini Bang, mungkin kita perlu mengingat kembali Bang, sebenarnya tuh apa sih Bang, seberapa besar peran radio lokal bagi masyarakat khususnya itu yang ada di daerah Sumatera Barat Bang? Kita jangan lokal dulu. Oke. Kita buka cakrawala lebih besar. Boleh Bang. Radio itu memiliki peran yang sangat besar. Oke Bang. Dulu di zaman penjajahan, kalau tidak ada radio, masyarakat di ujung-ujung seantero republik ini tidak akan tahu kalau Indonesia telah merdeka. Tarik ke dalam, saat ini radio masih sangat digemari, sangat dinikmati. Contohnya saya pribadi di mobil, saya lebih cenderung nyetel radio daripada dengerin DVD dan segala macamnya, atau flash disk segala macamnya. Karena di radio itu selain kita dengar-dengar lagu, kita juga dapatkan informasi-informasi yang update. Misalnya tentang pemberitaan lah, bisa dari blog apa saja oleh
radio yang berkompeten, dan pasti yang diambilnya itu pasti yang tidak abal-abal ya, pasti informasinya yang update juga, yang tidak juga, itu bisa kita dapatkan di radio. Karena sepanjang jalan, bayangkan kondisi Padang saat ini, lampu merahnya, macetnya, pasti akan nyaman kita dengar radio selain mendengar lagu-lagu tadi. Itu di radio. Kalau di rumah saya lebih cenderung TV lah pastinya, daripada handphone enggak seberapa, karena kalau udah sampai rumah anak-anak kuasa handphone. Oh iya. Oke nih Bang. Kan berarti ini tuh dari perspektif Abang yang jadi tetap lah Bang. Abang termasuk salah satu masyarakat juga ya Bang yang emang cenderung itu menikmati lah ya Bang radio dan juga TV nih Bang. Nah, kalau kita nih Bang udah tahu nih Bang peran pentingnya radio lokal. Nah, sekarang kita bisa nih Bang masuk ke realita lapangan Bang. Tantangan sebenarnya tuh Bang, menurut Abang tantangan apa saja yang mungkin dihadapi radio lokal di era serba digital dan serbuan media baru saat ini? Bertahan radio itu saat ini sangatlah perlu diapresiasi. Kita tahu dari 90 lembaga penyiaran yang ada di Sumatera Barat, sebagian besarnya dalam tanda kutip hidup segan mati tak mau. Sebagai mitra kita, kami prihatin dengan kondisi kawan-kawan tersebut. Bicara di daerah lah misalnya, mereka bergantung dari marketing, penjualan obat-obat gitu. Itu kebanyakan seperti itu. Terus kerjasama dari pemerintah daerah juga minim. Akibatnya 9 atau 80% program siarannya dikuasai oleh obat-obat tersebut, dimiliki oleh obat-obat tersebut. Minim sekali pemberitaan, informasi-informasi yang bisa mereka dapatkan. Ya karena itu tadi, karena tidak adanya pendapatan, tidak adanya sumber daya yang bisa mereka ambil, maka otomatis mau tidak mau ya ambillah marketingnya atau dari penjualan obat-obat tersebut. Itu yang bisa mereka membuat bertahan. Beda dengan radio di kota ya, seperti di Padang lah. Nah, itu mereka cukup bisa bertahan dengan banyaknya kerjasama yang mereka bangun, itu di pemerintahan, sektor swasta dan segala macamnya. Tapi itu belum cukup juga, karena sebagian besar hidup pas-pasan. Hidup pas-pasan. Oke Bang. Jadi mau gak mau tuh masyarakat kadang tidak mendapatkan informasi yang merata gitu ya Bang. Kalau misalkan kayak di daerah-daerah terpencil ya Bang. Ya, makanya kita dorong pemerintah daerah, kabupaten kota, bagilah kuenya, bagilah anggarannya untuk lembaga penyiaran khusus di radio, agar bertahan, mereka bisa menyebarluaskan informasi yang perlu didengar oleh masyarakat. Misalnya ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten, anggaran publikasi gitu. Jadi radio ini bisa memberikan informasinya, apakah itu mereka ambil dari Kominfo-nya atau diambil dari DPR-nya. Informasi itu yang harus mereka sampaikan dan masyarakat menerima, oh begini loh kondisi kabupaten kami, oh beginilah ceritanya kondisinya gitu. Jadi kita sama-sama berharap, bagilah, doronglah untuk itu. Betul Bang. Mungkin ini bisa jadi salah satu harapan Abang lah ya Bang untuk Indonesia saat ini, khususnya untuk di bidang penyiaran ini ya Bang. Iya, di Sumatera Barat seperti itu. Kita lihat daerah-daerah Sijunjung, daerah Sawalunto sana, Demas Raya sana. Mereka itu hidup dari penjualan, maaf dikatakan obat-obatan kita. Tidak lagi siaran radio itu ya di pemberitaan, di informasi. Bahkan ada yang full hanya itu saja. Kasian kan, masyarakat hanya disuguhi obat. Sementara di sisi lain masyarakat tidak butuh itu. Kalaupun butuhnya 20% 30% lah. Mereka tuh butuh informasi. Masyarakat tuh butuh pencerdasan agar apa yang terjadi di wilayahnya, apa yang terjadi di Indonesia lah, agar tahu kondisi bangsanya. Betul Bang.
Oke Bang, melihat nih Bang, tantangan yang tidak sedikit ini ya Bang, apa yang membuat hal yang menjadi sangat penting untuk membangkitkan kembali semangat radio lokal saat ini Bang? Pertama, radio itu harus berinovatif, harus punya kreasi, harus punya manajemen yang jelas, agar mereka punya konsep bagaimana pengembangan radionya bisa dicintai, bisa didengar, bisa menambah dari hari ke hari jumlah pendengarnya. Salah satunya ya coba bikin program-program yang milenial lah, karena konsep wilayahnya misalnya seperti ini. Daerahnya itu paling banyak umur berapa? Coba sesuaikan programnya dengan umur yang paling dominan di daerahnya. Kalau orang tua ya coba cari program yang seumuran dengan mereka. Kalau ya generasi muda minimasi ya program yang lebih 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 segar, lebih fresh lah, yang bisa enak didengar, dinikmati juga oleh generasi mudanya. Nggak nyambung kan kita paksa anak muda seumuran kamu lah mendengar lagu orang tua, program orang tua, pasti nggak didengar. Pasti langsung ganti channelnya. Tapi kalau seumuran pasti didengar. Wah, ini keren lagunya. Wah, ini keren ini. Jadi kita berharap kepada kawan-kawan pemilik radio, programmer radio, coba cari hal-hal baru agar radionya bisa dinikmati, dicintai oleh berbagai kalangan, oleh banyak kalangan. Oke Bang. Kalau bicara soal strategi nih Bang, mungkin salah satu kunci utamanya itu ada di digitalisasi kan ya Bang. Nah, kira-kira nih ya Bang, bagaimana radio lokal bisa mulai bertransformasi lewat streaming online, aplikasi, atau bahkan kolaborasi dengan platform digital lain seperti podcast saat ini Bang? Itu kondisi saat sekarang di radio-radio lokal sulit untuk diterapkan. Sulit. Bertahan untuk hidup saja mereka syukur. Apalagi dituntut macam-macam tadi, digitalisasi segala macam. Jadi caranya ya sedikit berinovasi saja. Setidaknya dengan ada inovasi, banyak pendengar, terus ada yang mau bekerja sama, mungkin itu yang bisa menambah hidup. Saya agak salut ya, memberikan aplaus ya kawan-kawan di radio bagian Payakumbuh sana. Kemarin saya sempat melakukan kunjungan ke salah satu radio di Kabupaten Bengkulu Kota. Mereka mempunyai ide brilian, yakni program radio mengajar. Mereka akan mencoba bekerja sama dengan pemerintah daerahnya melalui dinas pendidikan untuk menarik apa yang diajarkan di sekolah, dikembangkan lagi di radio, diulang lagi di radio, diulas lagi di radio. Setidaknya ini akan menghidupkan radio di tengah-tengah masyarakat, menambah jumlah pendengar di masyarakat, itu pasti. Yang kedua, generasi pasti, khususnya pelajar, pastinya akan tertarik lah, karena yang diulang itu adalah pelajaran mereka. Para guru-guru tadi yang ditugaskan, ini format mereka ya, guru-guru tadi ditugaskan oleh dinas pendidikan untuk mengajar dengan konsep silabus. Apa yang diajarkan di sekolah diulang lagi di radio. Sebenarnya pasti anak-anak akan tertarik. Nah, kalau seandainya ada PR bisa diulang, apakah itu PR matematik, kimia, fisika, bisa diulang lagi. Jadi terlupa pun mereka akan pembelajarannya siang, malam lagi, pasti besoknya dapat pelajarannya. Itu konsepnya. Namun saat sekarang mereka kawan-kawan radio itu terbentur anggaran juga, karena membuat program itu butuh biaya loh, butuh budget loh. Dari mereka yang sampaikan ke kami di KPID tengah mencoba menjajaki kota DPRD Provinsi Sumatera Barat, anggota DPRD Kabupaten Kota untuk mau berbagi. Nanti dititip di dinas pendidikan kan baru diteruskan ke radio-radio. Setidaknya dengan 20 juta per semester, 40 juta per semester bisa lah anak-anak terbantu dengan pendidikan, radio juga tetap eksis dengan adanya supporting anggaran yang diberikan oleh anggota DPRD tadi gitu. Dan ini tuh bisa jadi saling menguntungkan juga ya Pak, Iya. antara nanti pendengarnya maupun pemerintah. Jadi pemerintah juga bisa meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia, salah satunya dengan radio itu. Benar, ya Pak. benar. Kita berharap ini diterima, diambil oleh pemangku kebijakan, daripada malam kita lihat anak-anak keluyuran ya,
Misalnya anak SMA, anak SMP, mereka udah keluar kemana-kemana. Tapi kalau dengan adanya program radio mengajar, anak-anak dipaksa oleh orang tuanya untuk mendengar radio dan orang tua juga ikut mendengar, setidaknya transfer ilmu tadi terjadi. Orang tua juga bisa, oh ini pelajaran kamu di sekolah. Sama-sama mendengar mereka, tugasnya selesai, orang tua juga bisa memacu anak-anaknya, setidaknya mengulang pelajaran mereka berpuluh-puluh tahun yang lalu lah, begitu. Kita berharap lagi agar konsep itu diterima, dijalankan, dan anggaran yang dimohonkan oleh para pemilik radio tadi bisa dicairkan oleh anggota-anggota DPRD. Iya, iya Pak. Baik, baik Pak. Selain digitalisasi nih Pak, kira-kira tuh Pak, seberapa penting bagi radio lokal untuk fokus pada konten komunitas seperti berita lokal, budaya daerah, ataupun musik tradisional? Nah, ini kalau saya pribadi dan kelembagaan menilai ini sangat penting sekali. Kita orang Minang pasti akan senang sekali mendengar lagu Minang. Iya, betul-betul. Akan senang sekali mendengar celoteh-celoteh Minang. Komunitas Jawa, pasti mereka akan senang mendengar lagu-lagu Jawa. Makanya dibagilah segmennya. Nah, saya ada di radio di Padang, ada segmen Jawanya. Itu lagu Jawa semua diputar. Lagu Minang semua diputar. Lagu Batak diputar. Jadi itu akan menambah onggok-onggok atau menambah pasar tersendiri bagi radio itu. Carilah pasarnya, pendengarnya dengan pola tadi. Lagu Minang, yuk, lagu Minang. Pasti di Sumatera Barat atau di Padang lah. Komunitas-komunitas, ada komunitas Jawa, ada komunitas Batak, ada komunitas India gitu. Jadi apabila diputar kesukaan mereka, misalnya hari Senin lagu Minang, hari Selasa lagu Batak, hari Rabu lagu Jawa, hari Kamis lagu India, berarti akan banyak lah. Iya. Ada hal baru yang ditunggu oleh pendengar. Mereka orang Jawa, oh lagu Jawa nih, pasti akan dengar radio semua. Besoknya lagu Batak, pasti akan dengar lagu Batak semua. Hostnya, presenternya lagu Batak, orang Batak, penyanyinya pakai logat Batak, itu akan mengingat kampung halaman mereka. Kalau saya pribadi seperti itu, memberikan semangat motivasi ini kepada kawan-kawan lembaga penyiaran khusus radio. Ayo coba buka konsepnya, bikin cara barunya, bisa menambah pendengar kita. Tidak tertutup, kita orang Minang akan suka juga mendengar lagu orang Batak. Akan tidak tertutup, kita orang Batak akan senang juga mendengar lagu-lagu dari timur kita. Begitu sih. Jadi semuanya dapat gitu ya Pak, semua kelompok, jadi nggak cuma Minang saja. aja. Nah, jadi semua tersalurkan lah, tersampaikan keinginannya. Pasti orang NTT banyak juga di Sumatera Barat. Orang Papua juga ada anak-anak kuliah di Sumatera Barat gitu. Sesekali putar lagu timur. Kalau putar lagu Jawa gitu. Banyak kan pedagang bakso Jawa, ini Jawa. Pasti mereka, lagu Jawa nih, ingat kampung mereka. Jadi mereka tambah tertarik lah ya Pak dengan radio. Iya, akan menambah terus pendengar oleh radio itu. Betul. Mereka sudah hari ini jam ini program acaranya Minang. Nah, besok ini. Jadi terserah kawan-kawan lembaga penyiaran lah seperti apa konsepnya. Kita cuma memberikan ide-ide saja. Mana tahu besok ada kerjasamanya gitu. Iya, baik Pak. Ini Pak, mau nanya mengenai potensi kemitraan radio lokal dengan UMKM, komunitas atau bahkan influencer lokal apakah itu bisa membantu menghidupkan radio? Sangat membantu sekali. Dengan adanya UMKM tadi, kita ulang lagi ya cerita tadi. UMKM kan tidak hanya lokal, tidak hanya Minang. Iya. Banyak UMKM lokal dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Misalnya UMKM-nya bakso, UMKM-nya batik kan tidak di Minang, batik kan Jawa. Bisa jadi rumah batik beriklan di radio. Nah, supportingnya, anggarannya, ada budgetnya dimakan oleh radio, diambil radio gitu. Itu kan membantu sekali bagi radio UMKM. Influencer juga seperti itu, memberikan dampak positif untuk tumbuh kembang radio dan tetap ada dan eksisnya radio di tengah-tengah masyarakat. Oke Pak,
nih Pak, semua inovasi ini kan udah pasti butuh Iya namanya. Pak, tadi abang sekarang bapak Ah lagi. bang, oke bang, maaf bang. Agak takut ya bang, Wah. soalnya kan komisioner Oh, gitu ya. enggak lah, enggak lah. Oke Enggak bang, lah. oke bang, oke bang. Melanjutkan nih bang. Jadi tuh semua inovasi ini kan ya bang pasti butuh namanya sumber daya manusia ya bang. Yang siap dan yang pasti paham tentang digital nih ya bang. Iya. Bagaimana menurut abang pentingnya pelatihan teknologi dan regenerasi tenaga penyiaran di radio lokal saat ini? Kita di KPID Sumatera Barat telah beberapa kali melakukan pelatihan-pelatihan itu. Oh, Baik itu kepada penyiar, bahkan kepada orang yang pengambil kebijakan di lembaga penyiaran itu. Kita telah berikan pelatihan-pelatihan ya, didatangkan mereka di kantor atau di hotel, terus kita kasih poin-pointernya agar kawan-kawan ini mampu menyerap, mampu mengimplementasikan yang kita berikan di lembaga penyiaran mereka. Gunanya itu tadi, bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana mereka bisa bertahan di era seperti ini. Kalau mereka tidak punya inovasi, tidak punya kreasi, gampang saja matinya. Lebih enak main HP kan? Semua bisa dikuasai, semua bisa dilihat, semua bisa dibaca. Tapi dengan adanya inovasi, orang masih tertarik mendengar radio. Wah, enak ya. Wah, suka ya kita. Makanya kita dorong kawan-kawan lembaga penyiaran untuk berinovasi. Tambah SDM-nya. Tambah ilmu penyiarnya kah, presenternya kah gitu. Jangan satu program presenternya si A. Program ini si A lagi presenternya. Program ini si A lagi presenternya. Bisa-bisa ini dikatakan radio si A. iya. TV-nya TV si A gitu. Cobalah banyak presenter, beberapa orang presenter dengan banyak program. Berarti akan banyak juga pola, cara, bahkan gaya bahasa yang dimainkan oleh setiap penyiar dan presenternya. Itu juga menjadi sebuah daya tarik bagi masyarakat, bagi penonton di rumah, pendengar di rumah untuk mencintai, untuk menggemari lembaga penyiaran itu. Tapi kalau hanya misalnya kamu nih kerja di salah satu TV lokal, Iya, Bang. berita kamu juga, program kamu juga, yang lain-lain programnya kamu juga, bosan lah. Betul Bang. Kamu hanya ganti blazer, terus ganti jilbab gitu. Dia lagi, bosan. Coba program ini si A, program ini si B, program ini si C gitu. Akan banyak wajah-wajah baru muncul di TV. Akan banyak suara-suara baru keluar di radio. Itu akan menambah daya tarik juga. Begitu. Oke, baik Bang. Oke Bang, ini terakhir nih Bang tentang harapan. Harapan untuk masa depan radio lokal di Indonesia nih Bang. Pertama, kawan-kawan radio itu harus menambah sumber dayanya. Sumber daya, oke Bang. Tidak hanya sumber daya manusia, tapi budgetnya juga. Karena dengan semakin banyak budget, modal, program akan semakin banyak, kegiatan akan semakin banyak, akan menambah juga pendengar dari atau penonton dari lembaga penyiaran itu sendiri. Yang kedua, tambah ide kreatif. Cari hal-hal baru, misalnya kita main ke salah satu daerah atau ke daerah-daerah ibu kota lah, yang pusat yang besar. Apa radio yang paling menarik di sana? Dengar agak beberapa jam, apa programnya yang paling menarik, yang paling banyak penggemarnya. Sedikit copy paste, tapi kita perbaharui. Kayaknya juga menjadi sebuah pilihan lah. Tiba-tiba ada muncul program baru di radio dan TV, menarik juga nih. Nah, itu. Jadi masyarakat atau pendengarnya mempunyai hal baru, tidak mendengar itu saja. Terus yang ketiga, kepedulian pemerintah. Radio ini akan mati apabila pemerintah abai. Misalnya di daerah tadi, mbok ya dibagilah porsi anggarannya agak sekian persen atau sekian 0% bagi tumbuh kembang lembaga penyiaran. Tidak banyak kok, saya lihat saja di beberapa kabupaten kota ya. Iya. Di Pasaman itu hanya cuma satu radio. Di 50 kota itu ada 4 radio. Di Bukit Tinggi TV dan radio itu ada 9. Tanah Datar itu ada 5. Solo itu ada 1. Sunjung itu ada 5.
Sumatera itu ada 3, Sulawesi Selatan itu ada 1. Ini tidak banyak. Cobalah, nanti kita akan coba komunikasikan dengan kepala daerahnya agar Pak Bupati, Pak Wali Kotanya mau sedikit memberikan nafas baru lah kepada kawan-kawan lembaga penyiaran. Karena mereka harus hidup. Mereka nanti akan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah. Mereka yang akan menyampaikan pesan-pesan penting. Gitu. Tidak semua masyarakat punya handphone kan. Masyarakat daerah itu lebih cenderung mendengar radio di pasar, di sawah, di kebun, di ladang. Mereka mencangkul dengar radio yang bisa diikat di pinggangnya atau ditaruh di pondoknya. Radio pasti dapat informasi. Setidaknya pemerintahnya tersampaikan apa programnya, apa pesannya yang harus diketahui oleh cepat oleh masyarakat. Begitu sih. Oke, baik Bang. Luar biasa sekali ya Bang, pembicaraan kita hari ini sangat bermanfaat. Semoga bisa didengarlah oleh sahabat penyiaran nih Bang. Oke Bang, terima kasih banyak Bang telah hadir. Oke, bagi sahabat penyiaran jangan lupa untuk terus berinovasi ya Bang. Sebagai generasi muda gitu ya Bang, teruslah mencari inovasi-inovasi lainnya supaya Indonesia bisa lebih maju lagi dan terus berkembang. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.